Selamat senang kemudian kisah menginspirasi Anda, sahabat KIS, tentunya untuk di pukul 17 hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat masih dalam program Obat Hati, di mana tentunya sahabat KIS tadi 1 jam pertama ya sudah kita dengarkan tausiah dari Al-Ustadz, dan untuk 1 jam ini sahabat KIS adalah sesi tanya jawab ya Ustadz, terkait dengan tema dan juga di luar tema pada edisi Ahad kali ini. Dan juga untuk sahabat KIS yang masih ingin bertanya, masih boleh sahabat, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke 081262510666. Boleh juga sahabat di laman Facebook kita di KIS FM Padang Sidimpuan. Tema kita hari ini adalah muhasabah keluarga. Baiklah, mungkin kita langsung pertanyaan pertama. Akan kita tanyakan kepada Ustadz. Silakan. Dimana pertanyaan pertama ya Ustadz ada dari saudari Aisyah di PM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ada orang yang di rumah ngerasa dirinya yang paling benar. Merasa semua yang dilakukan itu demi kebaikan keluarga. Demi anak dan juga demi pasangan. Tetapi pelan-pelan Ustadz, pasangan menjadi diam, anak menjadi jauh, suasana rumah tidak lagi hangat. Ternyata disadari hampir semua anggota keluarga itu merasa terluka atau bahkan kecewa begitu Ustadz. Dalam kondisi seperti ini Ustadz, bagaimana sebenarnya cara muhasabah diri yang benar supaya kita sadar bahwa yang perlu diperbaiki itu bukan orang lain, tapi diri sendiri. Terima kasih pada Mbak Aisyah yang bertanya dari Padang Matinggi. Tadi pertanyaan sudah dibacakan oleh Mbak Gia, yaitu di keluarga ada misalnya yang merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling benar di tengah-tengah keluarga, padahal sebenarnya misalnya istri dan anak-anaknya justru sebaliknya itu merasa terluka karena mungkin dianggap selalu salah, dianggap selalu tidak baik Jadi terima kasih pada Mbak Aisyah yang telah memberikan pertanyaan ini. Jadi caranya bagaimana ini agar tidak terjadi hal seperti ini. Nah, inilah pentingnya tema ini kita angkat sore ini, yaitu muhasabah keluarga Jadi memang Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan di dalam ayatnya, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali seseorang itulah yang merubah nasibnya sendiri. Jadi, kalau keluarga kita mengalami misalnya ada pasangan kita yang merasa bahwa dialah yang paling benar, kemudian pasangannya selalu salah, begitu juga dengan anak-anaknya, maka ini tentunya tidaklah benar, tidaklah baik di dalam rumah tangga. Sebab apa? Sebab suami bukanlah malaikat. Suami jugalah manusia biasa, sebagaimana juga istri adalah manusia biasa yang tidak luput daripada lupa, silaf, salah, dan alpa. Oleh karena itu, ini penting dipahami oleh seorang suami. Jangan mentang-mentang seorang suami itu adalah imam di rumah tangga, pemimpin di rumah tangga, sebagaimana tadi ayat yang kita bacakan dalam surah An-Nisa ayat 34, Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi bukan berarti ketika seorang suami itu jadi pemimpin, dia adalah orang yang tidak pernah salah, dia adalah orang yang selalu benar. Tidak begitu. Karena memang suami adalah juga manusia biasa yang tak luput daripada salah, lupa, dan dosa. Oleh karena itu, wahai para suami, kami ingatkan dari studio 106,6 KIS FM ini, di akhir tahun 2025 ini banyak-banyak kita, wahai para suami, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon maaf kepada istri dan anak-anak kita. Sebab kita suami juga adalah manusia biasa. Namanya manusia biasa, pasti pernah lupa, pasti pernah silap, pasti pernah salah. Tak mungkin kita selamanya benar. Oleh karena itu, jangan sampai misalnya keluarga kita merasakan sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Mbak Aisyah dari Padang Matinggi, bahwa ada orang di keluarga kita yang selalu merasa benar, sementara yang lain itu adalah selalu salah. Ini tidak baik, ini tidak sehat. Itulah kenapa kita harus paham bahwa suami dan istri itu adalah manusia biasa, dua orang yang bersahabat. Begitu juga dengan anak-anak kita juga adalah manusia biasa. Kalau anak-anak kita berbuat salah,
kalau anak-anak kita berbuat hilaf, maka suami sebagai seorang ayah mestilah sudah seharusnya memaafkan kesalahan anak-anaknya, begitu juga memaafkan kesalahan daripada istri sebagai pasangannya. Sebab dengan begitu, dengan saling memaafkan, berlapang dada, kemudian bersabar di dalam menerima kekurangan dan kelebihan pasangan, maka inilah keluarga yang terbaik. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik bagi kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik bagi keluargaku. Maka wahai para suami, bila engkau bersikap baik kepada istrimu, bila engkau bersikap baik kepada anak-anakmu, maka engkau adalah orang yang terbaik. Karena banyak orang di luar sana yang dia amat baik kepada temannya, amat baik kepada sahabatnya, tetapi di rumahnya dia berantakan, tidak baik kepada istrinya, tidak baik kepada anak-anaknya. Maka ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wahai para suami, kami ingatkan, janganlah dirimu merasa sombong, sebab engkau adalah manusia biasa. Istrimu adalah seorang sahabatmu di dalam rumah tangga. Maka dengarkan apa kata pendapat istrimu, dengarkan apa keluh kesah daripada istrimu, dengarkan apa kritikan daripada anak-anakmu. Maka kalau itu yang adalah kebaikan, maka terimalah kebaikan itu dan terimalah kritikan itu, karena engkau juga adalah sebagai suami manusia yang tak luput daripada lupa dan salah. Oleh karena itu, begitu juga sebaliknya. Istri juga tidak boleh merasa selalu paling benar, sementara suaminya juga adalah selalu salah. Ini juga tidak baik, karena istri juga merupakan manusia biasa. Maka antara suami dan istri, kata Allah Subhanahu wa taala, tak ubahnya seperti pakaian. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam ayat surah Al-Baqarah, "Unna libasul lakum wa antum libasul lahunna." Istrimu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah tak ubahnya seperti pakaian bagimu. Begitu juga sebaliknya. Seorang suami adalah taubahnya seperti pakaian bagi istri, yang fungsi pakaian ini adalah saling melengkapi dan saling menutupi antara kelebihan kekurangan daripada pasangan masing-masing. Begitu juga dengan anak-anak kita. Maka keluarga yang istimewa, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah keluarga yang senantiasa saling memaafkan, saling mengingatkan, juga kemudian saling memperbaiki atas setiap kesalahan yang dimiliki. Tidak benar bahwa seorang suami apabila dia telah menjadi imam, dia tidak pernah salah, maka ini adalah suami yang tidak baik. Oleh karena itu, kalau kita mau menjadi suami yang baik di rumah tangga, mari kita harus siap dikritik, siap mengakui kesalahan, kemudian juga meminta maaf, begitu juga memaafkan kesalahan dari pasangan dan anak-anak kita. Maka dengan begitu, insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ini masih bulan Rajab, maka mari kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian juga kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh umurna fi Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan kita, baik itu suami ataupun istri, begitu juga anak-anak, menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata kita di rumah tangga, dan menjadi waj'alna lil muttaqina imama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Hendaklah kita antara suami dan istri, begitu juga antara orang tua kepada anak-anak, saling wasiat berwasiat, ingat mengingatkan untuk senantiasa beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian banyak-banyak bertobat dan memohon istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka insya Allah dengan begitu rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian juga kalau kita ingin perubahan, maka mulailah dari diri sendiri, karena tidak akan ada perubahan dari orang lain kecuali kitalah yang memulai. Oleh karena itu, rubahlah segala sikap-sikap kita yang tidak baik, ucapan kita yang tidak baik di tahun yang ini, akan lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya jawab untuk Mbak Aisyah di Padang Matinggi. Iya, Ustaz. Iya. Baik, terima kasih kepada Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan dari saudari Aisyah di Padang Matinggi. Iya. Yang mana sahabat Ki sudah kita dengarkan bersama ya jawaban dari Ustadz, bahwasanya suami istri anak itu manusia biasa ya. Iya, benar. Marilah kita memperbanyak istighfar, bukan saling menyalahkan, tapi saling memaafkan, mengingatkan, dan juga mungkin menurunkan ego mungkin ya Ustadz ya. Iya. Untuk memaafkan dan saling memperbaiki diri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaannya nih Ustadz,
media sosial itu Iya. membuat banyak orang ya gampang membandingkan rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain gitu, Iya. Ustaz. Bagaimana nih caranya supaya kita tidak iri dan juga tetap bersyukur sama keluarga kita sendiri, Iya. begitu Ustaz. Iya, terima kasih Mbak Ia, dan terima kasih kepada Bang Irfan ya di Iya, Ustaz. Kampung Losung ya, Iya, Ustaz. yang bertanya bagaimana dengan di era media sosial hari ini. Sering kadang pasangan kita membandingkan rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain yang mungkin dia lihat di media sosial. Mungkin ada dia lihat di media sosial rumah tangga yang begitu bahagia, berkecukupan materi, kemana saja pun dia ingin pergi dia bisa, kemudian apapun yang dia inginkan dia dapatkan. Maka ini tentunya jangan sampai membuat rumah tangga kita berkecil hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kamu itulah orang yang paling bertakwa. Jadi kalau ada misalnya rumah tangga orang lain yang kita lihat di media sosial, belum tentu itu adalah yang sebenarnya menunjukkan kebahagiaan. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bahagia, orang yang paling istimewa, orang yang paling mulia kata Allah adalah itulah orang yang paling bertakwa. Maka selama kita suami, istri, dan anak-anak adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah orang yang paling mulia, adalah orang yang paling bahagia. Meskipun mungkin Mbak Gea dan pendengar berhati, rumah tangga kita itu bukanlah dipenuhi oleh kelebihan materi misalnya, ataupun kelebihan daripada jabatan atau pangkat misalnya, tetapi walaupun rumah tangga kita itu pas-pasan, rumah tangga kita yang sederhana, anak-anak kita juga anak-anak yang sederhana, tetapi selama suami, istri, dan anak-anak itu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah orang yang paling mulia. Jadi kebaikan sebuah rumah tangga itu tidak melulu dinilai dari segi kelebihan harta, dari segi kelebihan keterkenalan, tidak. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan rumah tangga adalah ada pada nilai takwanya. Selama suami itu bertakwa, selama istri itu bertakwa, selama anak-anaknya bertakwa, maka mereka adalah rumah tangga yang paling bahagia. Tak perlu kita membanding-bandingkan rumah tangga kita dengan orang lain. Sebab apa? Sebab kita ini semuanya berbeda-beda nasibnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakin bahwasanya siapa orang yang paling bertakwa, maka dialah orang yang paling bahagia. Jadi berlebih secara harta itu tidak jaminan akan membuat seseorang akan merasa bahagia. Berlebih daripada segi keterkenalan, berlebih daripada segi pangkat, berlebih daripada segi jabatan, belum tentu itu menandakan seseorang itu bahagia. Ya, karena memang Allah mengatakan kaya bukanlah tanda seseorang itu dimuliakan oleh Allah. Miskin juga bukan tanda berarti seseorang itu dihinakan oleh Allah. Nah, jadi kaya miskin itu merupakan ujian, ya. Tapi kalau dia kaya kemudian dia beriman, bertakwa kepada Allah, maka dia orang mulia. Begitu juga orang miskin, walaupun dia miskin tapi dia kalau beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga sama mendapatkan posisi yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi kalau dalam urusan dunia misalnya, tak perlu kita melihat ke atas. Justru kita diperintahkan oleh Rasul untuk melihat ke bawah. Agar apa? Agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak misalnya rumah tangga kaum muslimin hari ini yang mungkin secara strata sosial masih di bawah kita gitu kan. Ya kalau kita lihat hari ini Mbak Gia misalnya, bagaimana dengan saudara-saudari kita hari ini yang ada tertimpa bencana di daerah lain kan. Sementara kita rumah tangga kita masih lengkap, masih ada suami, masih ada istri, masih ada anak-anak, masih ada rumah, walaupun mungkin rumah itu ngontrak, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala amat suka dengan orang-orang yang bersyukur. Maka bagi kita, jadikanlah di dalam diri dan hati kita itu memiliki sifat syukur, ya. Apa? Karena memang Allah menyukai orang-orang yang bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah kalian sebagai
abadan syakura, yaitu hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun nikmat yang Allah berikan, berapapun ujian yang datang dari Allah, senantiasa kita bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap istiqomah dalam iman dan takwa, maka merekalah orang yang paling mulia. Tak perlu kita membanding-bandingkan. Sebab apa? Sebab kalau kita membanding-bandingkan dengan orang lain, maka ini akan mengurangi dalam hati kita rasa syukur, ya. Jadi syukurilah apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan. Maka sebab apa? Sebab apa yang kita dapatkan itulah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah memberikan misalnya rezeki hari ini tidak seberapa, tapi kalau kita mencari rezeki itu dengan cara yang Allah ridhai, maka insya Allah itulah kebaikan bagi kita. Apalagi amal yang paling mulia adalah ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang bahagia dan mendengar hati, gara-gara seseorang tidak bisa ridho dengan pemberian Allah, menyebabkan seseorang itu menjadi kufur nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka pasti akan aku tambah. Tetapi sebaliknya, jika kalian kufur nikmat, kata Allah, maka ingatlah bahwasanya azabku adalah amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tentu kita tidak mau menjadi orang-orang yang kufur nikmat, tapi kita ingin menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan rumah tangga kita hari ini, maka mungkin itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagimu, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu yang kamu benci itu adalah baik bagimu, dan Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak mengetahui. Oleh karena itu, pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan untuk Bang Irfan di Kapung Losung, tak usah kita membanding-bandingkan tentang keadaan dan kondisi kita, karena Allah lah yang paling tahu apa yang paling baik bagi hambanya. Tentu kenapa kita hari ini seperti ini, mungkin itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bersyukur, selama kita bersabar di dalam menjalani kehidupan ini, selama kita beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kehidupan kita, rumah tangga kita, insya Allah akan senantiasa berada di dalam kebaikan tanpa perlu kita iri terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Maka hiasilah rumah tangga kita dengan sifat syukur dan sabar, maka insya Allah rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya jelaskan pada Mbak Gia dan pendengar hati. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari saudara Irfan dari Kaplos ya Ustaz. Tentunya sahabat KIS yang dapat dia lihat ya Ustaz, bahwasanya yang paling bahagia adalah orang yang paling bertakwa. Iya, benar. Dan juga tadi tentunya melihat di sosial media Ustaz, banyak orang memperlihatkan kebahagiaannya. Tentunya ini juga tergantung pada diri kita sendiri. Kita melihat dari sudut pandang yang mana, begitu ya Ustaz, apakah iri atau bahkan kita mungkin membuatnya sebagai motivasi. Benar. Kita melihat ke bawah sahabat KIS dengan bersyukur, melihat ke atas sebagai motivasi. Itu yang saya tangkap ya Ustaz ya. Dan juga kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustaz. Silakan Bang. Ada Bang Cepis di Panjangga. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Ada dua pertanyaan ini Ustaz. Yang pertama, ada saya jumpai kata-kata yang berbunyi, berebut harta warisan sama dengan berebut masuk api neraka. Apa maksudnya itu Ustaz? Dan yang kedua, kalau seorang istri meninggal dunia, mana yang lebih baik mensolatkannya, anaknya atau suaminya? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Terima kasih pada Mbak Giana, terima kasih pada Bang Cepis yang bertanya pertama tentang harta ya. Bagaimana tentang harta tadi? Harta warisan ya. Harta warisan, katanya kalau berebut harta itu sama dengan berebut dengan api neraka ya. Jadi kalau ada ungkapan yang mengatakan seperti misalnya berebut harta sama dengan berebut api neraka, ini mungkin bisa jadi Bang Cepis adalah maksudnya kalau mungkin dia berebut harta ya yang bukan haknya, ya tentunya itu akan berujung kepada sifat menzalimi orang lain atau sifat menzalimi saudaranya, sehingga kezalimannya itu di dalam
dalam hak yang bukan miliknya, maka itu akan bisa mengantarkan dia tentunya kepada murka Allah Subhanahu wa taala, yang murka itu tentunya akan mengantarkan dia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang sifat berebut ini tentunya kurang baik ya, apalagi terutama dalam urusan harta, kecuali dalam beramal ibadah. Kalau dalam beramal ibadah, beramal soleh, ya kita harus berebut memang. Tapi kalau dalam urusan harta dunia, tak perlulah kita saling berebut. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala telah menentukan apa hak dan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba di dalam harta waris. Karena memang dalam urusan harta waris itu telah ditentukan oleh Allah ketentuannya, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah An-Nisa ya. Jadi masing-masing dari kita sudah Allah tentukan bagiannya. Nah, jadi untuk apa kita berebut? Kalau ada memang harta peninggalan dari orang tua kita berupa harta waris, maka pasti harta waris itu sudah menjadi hak milik kita sebagaimana ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu kita merasa bahwa apa yang Allah tentukan kepada kita itu tidak adil atau tidak baik. Apa yang Allah tentukan kepada kita, terutama dalam masalah harta waris, maka itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah lah yang paling tahu tentang hamba-hambanya. Oleh karena itu tak perlu kita saling berebut harta. Atau dalam bahasa kita ini disebut rakus harta. Atau dalam bahasa Bataknya atau Mandelingnya disebut hako ya. Jadi hako dalam harta itu nggak boleh. Yang boleh hako itu dalam urusan amal ibadah. Kalau dalam urusan harta, atau terutama dalam harta waris, jangan sampai gara-gara kita rakus terhadap harta sampai kita menzalimi hak daripada orang lain, apalagi menzalimi hak daripada saudara kita. Maka ini adalah sebuah perbuatan yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila misalnya harta waris itu adalah dalam bentuk misalnya tanah ya. Kalau ada saudara kita yang mengambil tanah sejengkal daripada tanah saudaranya, harta waris saudara yang bukan haknya, maka ini kelak di hari akhirat Allah akan memberikan azab bagi dia, mengalungkan 7 lapis tanah di lehernya karena dia mengambil hak sejengkal tanah yang bukan miliknya. Maka waspadalah dalam urusan harta, jangan sampai kita mengambil hak yang bukan milik kita, sebab kelak Allah akan memberikan balasan yang amat dahsyat daripada kezaliman seorang hamba kepada saudaranya yang lain, begitu juga kepada saudara-saudaranya yang seakidah. Oleh karena itu, mungkin inilah yang dimaksud berebut harta bisa menghantarkan kita kepada neraka apabila dalam berebut itu kita sampai menzalimi atau bersikap tidak adil kepada saudara-saudara kita dalam urusan harta. Yang kedua, Bang Cepis Jati yang bertanya, apabila istri itu meninggal, ya, siapakah yang lebih baik mensolatkan? Apakah suami ataukah seorang anak? Ya, jadi ini memang kalau berdasarkan merujuk pada surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin atau imam bagi seorang wanita, maka apabila seorang istri meninggal dunia, yang lebih baik menyolatkannya tentunya yang pertama adalah suaminya itu sendiri. Ya, kalau suaminya memang sanggup untuk mensolatkan, mampu ya, maka silahkan suamilah yang menyolatkan lebih utama daripada seorang anak untuk menyolatkan ibunya, maka suamilah yang berhak untuk menyolatkan istrinya. Sebab apa? Sebab doa seorang suami terhadap istrinya adalah mustajab. Apabila seorang istri dia kemudian meninggal dunia, kemudian suaminya ridho kepadanya, maka Allah mengatakan dakhulal jannah, maka seorang istri akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis Rasulullah SAW mengatakan, seorang istri yang dia meninggal dunia, kemudian suaminya ridho kepadanya, maka sudah dipastikan bahwa istri itu akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah nanti posisi yang kedua yang lebih utama setelah suami adalah anaknya yang laki-laki untuk mensolatkan ibunya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila telah meninggal dunia anak Adam, maka terputuslah seluruh amal kecuali 3, yaitu sedekahun jariyah, harta yang diinfakkan, ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, awaladun soleh yada'ulah, atau doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka kalau ada anaknya yang mendoakan orang tuanya, baik itu yang meninggal ibunya, baik itu yang meninggal ayahnya, maka inilah amal yang tiada putus. Oleh karena itu,
posisi yang tadi kita katakan yang paling utama adalah suaminya, baru kemudian anaknya. Maka ini jawaban yang bisa saya sampaikan kepada Bang Cepis. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Mbak Gia. Baik, terima kasih buat Ustadz yang sudah menjawab pertanyaan dari Bang Cepis Lubis dari Panjanggar. Sudah Ustadz jawab ya dua pertanyaan yang tadi. Benar. Sangat jelas ya Sobat Kids, kita dengarkan jawaban dari Al Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya Ustadz. Silakan Mbak ya. Ada Saudari Rina di Sabungan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang rajin dalam beribadah, tapi di rumah masih gampang emosi, membentak pasangan, marah kepada anak. Itu yang salah ibadahnya atau sikapnya yang di rumah tangga belum dibenerin, begitu Ustaz? Terima kasih kepada Bu siapa tadi dari Rina di Sabungan ya. Ini semua yang berpartisipasi hari ini adalah pendengar setia Obat Hati ya. Barakallahu fikum ya. Untuk menjawab pertanyaan Bu Rina di Sabungan ya, yang bertanya tentang bagaimana sikap ya seorang itu yang dia masih suka marah-marah ya, marah-marah emosi di rumahnya. Ini bagaimana? Padahal dia rajin beramal ibadah. Nah, kok bisa ini terjadi begitu kan? Secara amal ibadah dia rajin, tapi secara sikap kok masih marah-marah. Nah, ini berarti mungkin dia sering digoda oleh setan ya. Karena rasa amarah itu kata Rasulullah SAW adalah merupakan bisikan daripada setan. Maka oleh karena itu hendaklah seorang muslim itu sering membaca doa perlindungan bagaimana agar terhindar dari rasa amarah ya, dengan misalnya sering membaca ta'awuz dengan membacakan auzubillahi minasyaitonirrajim atau juga membaca bismillahirrahmanirrahim. Agar apa? Agar kita tidak diwaswasi oleh setan, dibisikkan rasa amarah oleh setan di dalam hati kita. Jadi apabila ada seorang yang suka marah-marah, sementara dia adalah orang yang rajin beramal ibadah, maka ini pasti ada yang tidak pas di dalam kehidupannya. Mungkin dia hanya baru sekedar beramal tanpa memahami apa makna daripada amal yang dia lakukan. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim di dalam beramal itu juga dia tahu apa makna hikmah daripada amalan yang dia lakukan, atau hendaklah amalan itu juga disertai dengan ilmu. Sebab banyak orang hari ini beramal tanpa ilmu. Ya, jadi amal itu harus disertai dengan ilmu. Kenapa kita melakukan ini? Bagaimana cara melakukannya? Apa rukun dan syaratnya? Bagaimana sah dan tidak sahnya? Maka ini penting. Jadi ketidaksinkronan antara rajin beramal ibadah dengan sikap suka marah-marah kepada pasangan atau sikap suka marah kepada anak-anak, tentu mungkin ini ada yang tidak pasti dalam dirinya. Mungkin seseorang tersebut baik istri maupun suami ataupun anak merasa bahwa dirinya adalah yang paling benar dan dia adalah tidak pernah salah. Mungkin didasari oleh sikap itu, dan ini tidak baik. Kenapa? Sebagaimana tadi kita katakan di awal, suami adalah manusia biasa, istri adalah manusia biasa, anak-anak kita juga adalah manusia biasa yang tak luput daripada salah dan hilaf. Oleh karena itu, janganlah kita merasa bahwa diri kita lah yang paling benar sehingga kita selalu marah-marah kepada pasangan kita, marah-marah kepada anak-anak kita. Padahal kita juga sebagai orang tua tidak jarang mungkin memiliki kesalahan. Maka hendaklah seorang suami atau seorang istri saling memaafkan. Begitu juga sebagai orang tua sering meminta maaf kepada anak-anak. Sebab apa? Namanya kita manusia biasa, mungkin tergoda oleh hawa nafsu, mungkin digoda oleh setan. Maka hendaklah kita senantiasa ingat bahwasanya kita adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa diri kita paling benar. Oleh karena itu, mudahlah di dalam memaafkan kesalahan pasangan, bersyukur dan bersabar, maka insya Allah kemudian sambil kita mengevaluasi dan memperbaiki diri, apakah kita sudah menjadi yang terbaik bagi istri dan anak-anak kita, terutama di penghujung tahun daripada 2025 ini, sehingga di tahun 2026 yang akan datang tidak ada lagi seorang suami yang marah-marah kepada selalu marah-marah kepada istrinya, atau istri yang selalu marah-marah kepada suaminya, atau di antara keduanya saling meninggikan suara sehingga
saling melukai, saling merasa tersakiti, maka ini tidak baik ya. Jadi mulailah perbaikan itu dari diri kita sendiri ya. Jadi kebaikan itu mari kita latih dan biasakan. Oh, mungkin selama ini sayalah yang salah. Sebab bagi Anda mendengar hati, mungkin seperti kata pepatah, gajah di pelupuk mata tidak nampak, tapi semut di seberang sana kelihatan. Artinya apa? Kalau salah orang lain, begitu cepat kita lihat gitu. Iya, betul, sementara salah kita nggak nampak iya, gitu kan. Iya, sehingga kita lebih sering menyalahkan orang daripada menyalahkan diri kita. Ini nggak baik, sikapnya tidak baik. Makanya tak usah kita mencari-cari kesalahan orang. Sebab banyak juga orang hari ini yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan pasangannya, ini tidak baik. Sehingga selalu pasangannya lah yang salah kan. Padahal dirinya juga punya salah. Cuma dia tak lihat kesalahannya sendiri. Yang dia lihat adalah kesalahan orang lain. Maka kalau kita dikritik orang lain, kalau kita diberi nasihat orang lain, maka dengarkanlah nasihat itu, terimalah kritik itu, mari kita introspeksi diri. Boleh jadi memang kesalahan itu adalah kekasaran ucapan itu diakibatkan daripada kesalahan kita sendiri, atau mungkin karena kekurangan yang ada pada diri kita. Jangan sampai kita hanya melihat salah orang lain tanpa melihat salah kita. Jangan sampai kita hanya melihat aib orang lain tanpa pernah melihat aib kita. Padahal aib kita boleh jadi lebih banyak, salah kita boleh jadi lebih banyak daripada salah orang yang kita cintai ataupun pasangan kita, begitu juga anak-anak kita. Oleh karena itu, introspeksilah dirimu sebagaimana Umar bin Khattab berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hisablah diri kalian, hitunglah amal kalian sebelum Allah Ta'ala kelak menghisap amal kalian di hari akhirat. Siapa dirinya yang senantiasa mengevaluasi dirinya, mengintrospeksi dirinya, maka kelak akan ringan hisapnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil hisab kelak. Oleh karena itu, jangan sampai seperti tadi kata pepatah, gajah di pelupuk mata tak nampak, tapi semut di seberang sana kelihatan. Artinya boleh jadi kesalahan kita justru lebih banyak daripada orang yang kita salahkan. Maka wahai para suami, wahai para istri, jangan merasa dirimu paling benar, sebab kita semua adalah hamba yang tak luput daripada salah dan hilaf. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan rumah tangga kita di tahun yang akan datang adalah menjadi rumah tangga yang terbaik, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Demikian yang bisa saya jelaskan kepada Mbak Rina di Sabungan ya. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Mbak Gea. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz yang sudah menjawab pertanyaan dari saudari Rina di Sabungan, dan juga sahabat Ismarlah kita ya, memahami ibadah dengan hikmah dan juga mengerjakan amal disertai dengan ilmu tentunya. Kita juga marilah memperbanyak syukur dan sabar. Baiklah, karena waktu sudah mendekati di pukul 18 waktu Indonesia Barat, mungkin sampailah kita ya Ustaz pada kesimpulan atau bahkan closing statement, dan juga atau bahkan ada doa ya Ustaz, 20 atau doa pada akhir tahun ini. Kepada Ustaz disilahkan. Terima kasih Mbak Ya, dan terima kasih kepada seluruh pendengar Manhaj hari ini. Sebagaimana tema yang tadi kita sampaikan bahwa muhasabah keluarga, maka marilah kita pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik suami, baik istri, baik anak-anak, mengintrospeksi diri kita. Mungkin lebih banyak kesalahan kita daripada kesalahan pasangan kita, mungkin lebih banyak kesalahan diri kita sebagai orang tua daripada kesalahan anak-anak kita. Oleh karena itu, jangan cepat kita menyalahkan orang lain, maka periksalah dulu diri kita, baru kita bisa memeriksa orang lain. Oleh karena itu, siapa yang senantiasa menghisap amalnya, siapa yang senantiasa memperbaiki dirinya, maka insya Allah dialah orang-orang yang selamat kelak di yaumil akhir. Dialah orang-orang yang senantiasa bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak-banyak beristighfar atas kesalahan dan kehilafan yang dia lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Maka memaafkan kesalahan pasangan adalah hal yang mulia, memaafkan kesalahan daripada anak-anak kita adalah hal yang mulia. Oleh karena itu, hiasilah rumah tangga kita dengan iman, takwa, syukur, sabar, dan sifat mudah memaafkan kesalahan daripada pasangan. Kemudian kita mengintrospeksi diri kita, maka insya Allah dengan begitu kita akan menjadi mulia, dengan begitu kita akan menjadi
orang-orang yang terbaik apabila kita istiqomah beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari studio 106,6 Kiss FM Padang Sedimpuan dalam program Obat Hati, kami menyampaikan sampai bertemu di tahun yang akan datang dalam program Obat Hati yang insya Allah dengan tema-tema yang akan kita bahas dengan tema yang menginspirasi dan luar biasa. Mudah-mudahan kami berdoa rumah tangga kita, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Mari kita tutup penghujung tahun 2025 ini dengan kita senantiasa beramal soleh, istiqomah beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa dengan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan mengucapkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Juga kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balik umurna fi Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan umur di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan juga umur kita di bulan Ramadan yang akan datang sehingga kita mendapatkan pahala yang luar biasa bersama-sama menjalani ibadah Ramadan bersama suami, istri, dan anak-anak kita. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak beristighfar, astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Kiss, tidak terasa ya kebersamaan kita di program Obat Hati pada sore hari ini sudah sampai di penghujung acara kita. Semoga apa yang kita dengarkan tadi, sahabat Kiss, bukan cuma menjadi ilmu hanya di kepala ya, tetapi juga pengingat di dalam hati kita. Karena sahabat, muhasabah keluarga itu bukan soal siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling mau untuk memperbaiki diri. Iya, benar. Dan juga sahabat Kiss, bukan soal menang dalam perdebatan, tapi menang dalam melawan ego kita sendiri. Mudah-mudahan sahabat Kiss, dengan kita dengarkan tausiah dan juga jawaban-jawaban dari Al-Ustadz, kita bisa menjadi hati kita lebih tenang, tutur kata kita lebih lembut, dan sikap yang lebih sabar kepada orang-orang yang paling kita sayang, termasuk keluarga kita sendiri. Terima kasih untuk Ustadz yang sudah membersamai kita dengan ilmu dan juga nasihatnya ya Ustadz. Terima kasih juga untuk sahabat Kiss yang tetap setia mendengarkan dan ikut bertanya dan merenung bersama. Tentunya sahabat, untuk program Obat Hati sampai di sini kami hadirkan untuk Anda. Di tahun ini akan kembali pada tahun depan yang akan datang 2020. Insya Allah. Baik. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tentunya nanti masih dengan dia menemani Anda di program selanjutnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Berterus sabar 166 Kiss FM, inspirasi Anda. Insyaallah selesai 2026. Insyaallah. Allah ya Karim. Anakin Nabi. Tapi untuk tahun depan itu tahun kan kayaknya udah bisa masuk tahun depan nih. Iya. Harinya mungkin nanti ya. Tentang hari. Iya. Iya. Boleh. Nantilah kita bicarakan di tahun datang kan. Iya, Ustaz. Biasanya kalau di studio ada ini nggak? Ada meeting nggak di awal tahun atau di akhir tahun gitu? Itu Ustaz, tentang ada rapat. Iya, gitu ya. Mudah-mudahan tetap sehat-sehat gitu. Iya, Ustaz. Lanjut semua. Saya kira usaha akan datang di penghujung tahun. Iya, saya kemarin kan semangat juga. Iya. Saya kirim tadi player sama ini cuma di read sama di like aja. Iya, Ustaz. Mana dia? Airin sampai tahun depan udah masuk? Insyaallah masuk. Insyaallah masuk ya. Si Rania kemarin ininya ompungnya meninggal kayaknya ya. Iya, Ustaz. Iya kan? Iya. Hari Ahad. Diumumkan di masjid, Ana nggak tahu kalau ternyata itu ompungnya dia. Mamanya itu mamanya si Rania, kawan saya satu sekolah di SD. Oh.
orang tuanya, mamanya. Iya, Ustaz. Supaya Ustaz berarti Ustaz. Iya, sebaya saya mama dia. Tapi cepat mungkin ini. Mamanya Ustaz. cepat menikah. Oh, Tamat SMA tuh. iya, Ustaz. Pokoknya lebih cepat lah mama yang menikah. Saya kumpul-kumpul sama dia kan. Anak, kapan orang malu ini? Anaknya siapanya? Saya mau ini. Oh, astagfirullah. Iya, Ustaz. Rupanya putri kawan sendiri rupanya, Masya Allah. Terima kasih pada semua yang menonton ya. Barakallahu fikum. Sampai ketemu di program Obat Hati di tahun yang akan datang, di tahun 2026 ya. Salam sehat semua. Terima kasih yang sudah tetap layar. Terima kasih yang sudah gip-gip dalam program Obat Hati ya. Sampai ketemu di tahun 2026. Semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Bye bye. Terima kasih semua.